Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya Bapak? wabarakatuh. Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah. Bapak, ini kebetulan saya ini dapat tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan, Pak? Silakan. Ya. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah SMPN 2 Pasawahan, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalahnya? Ya. Sebagai seorang pemimpin, siapapun dia pasti akan menghadapi apa yang disebut dengan dilema etika. Karena memang kita berhadapan dengan makhluk hidup yang kita pimpin dia adalah makhluk hidup. Kemudian pengguna atau user dari pendidikan ini juga makhluk hidup, mahasiswa. Dilema etika ini pasti akan terus terjadi dan akan pasti dihadapi. Saya sebagai pimpinan itu mempersiapkan diri salah satunya mengandalkan dengan pengetahuan ilmu terkait dengan aturan-aturan di dalam sehingga ketika aturan-aturan pemerintah itu akan memudahkan kita meminimalisir dari Jadi untuk masalahnya itu lebih spesifiknya Pak, ada contoh contohnya? ya. Contoh ketika kita misalnya ada pegawai atau guru yang misalnya minta izin tidak masuk dengan kondisi yang juga berat, misalnya keluarganya sakit atau ada juga yang misalnya hanya acara hajatan. Ini secara manusia, secara nafsu kita tentu merasa aduh tidak enak. Tapi ketika kita melakukan aturan bahwa seorang PNS itu wajib masuk kerja jam sekian, maka itu yang kita pegang, aturan itu yang kita pegang, kita ambilkan rasa kemanusiaan. Bukan berarti kita tidak boleh mengikuti, kita tetap memiliki kesadaran ya. Kalau aturan yang dipegang dan dipahami oleh semua sekolah, jadi keputusan yang Bapak ambil saat itu tetap masuk sekolah ya Pak ya? Tetap masuk sekolah, tetap masuk sekolah, laksanakan tugas, karena memang kewajiban utama seorang keputusan yang solutif ya Pak. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari kan memang ada dua jenis dilema ya Pak. Ada dilema etika, ada juga bujukan moral ya. Lalu ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika atau mana yang berupa bujukan moral? Ya, kalau yang berupa dilema etika yang tadi ya, dalam perspektif yang sama sebenarnya baik, tapi baik dan baik ini juga harus ditimbang dari sisi benar, sisi aturan itu dilema. Tapi kalau misalnya yang satu lagi bujukan moral. Yang bujukan moral ini tentu sesuatu yang secaranya ada negatif dan kita harus melakukan sesuatu dengan misalnya dengan imbalan. Misalnya kita harus melakukan suatu perubahan nilai dan sebagainya. Dengan ini kita mendapatkan sesuatu. Ini jelas sangat mudah dideteksi, sangat mudah
identifikasi. Jadi kalau yang itu lebih ke bagaimana sesuatu yang baik harus dipertimbangkan. Kalau yang ditujukan kita melihat dari sisi negatifnya. Secara kasat mata, secara tidak bisa sudah bisa. Jadi kasus tadi memang dilema etika ya Pak ya, di mana kedua keputusan tersebut sama-sama benar, tidak ada mengandung negatifnya ya Pak ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Ya. Tadi, jadi ketika sama-sama baik, mana yang paling baik dalam artian mana yang paling benar? Kebenaran yang tentu saja disandarkan pada aturan. Yang paling benar secara aturan itu hitam. Jadi mungkin Bapak ada langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa? Kalau langkah-langkah prosedur kita juga langkah-langkah itu dengan cara musyawarah dengan rekan kerja, atau kalau memang masalah itu yang saya konsultasi ke pimpinan. Tapi intinya adalah kita tetap sandarkan kepada aturan yang berlaku dengan masalah. Bapak ada hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif itu ketika saya tetap bersandar pada ketika aturan itu sudah disosialisasikan, sudah dipahamkan kepada semua warga yang kita pimpin, maka itu salah satu cara keputusan efektif. Kenapa? Karena kalau sudah semuanya paham, semuanya sudah merasa tahu tentang itu, kita hanya tinggal mengingatkan saja, insya Allah itu selesai. Jadi tetap bersandar pada aturan ya Pak ya? Aturan yang harus dipahami bersama. Itu yang akan membuat keputusan kita efektif untuk pengambilan keputusan. Ada hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Pak? Sekarang tantangan dalam pengambilan keputusan. Tantangan itu tadi, ketika kita sudah bermain rasa ya, kita sudah bermain subjektif, merasa tidak enak, lupa sebagai orang Sunda, itu pasti ada. Jadi rasa sosial kita juga bermain di situ. Tapi tetap, karena kita ini adalah seorang profesional, seorang yang diangkat oleh pemerintah dan digaji oleh pemerintah dan melaksanakan tugas, maka rasa sosial itu ya pasti harus kita abaikan. Tapi itu tantangannya luar biasa. Di samping di sisi lain juga kadang-kadang ada juga misalnya anak buah kita atau rekan kerja kita juga bisa jadi bukan tidak paham, tapi karena memang situasinya yang berbeda, dia merasa kebijakan kita itu tidak adil. Tantangan. Nah, di sini apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini? Sejauh ini saya tidak pernah punya jadwal. Saya coba menyelesaikan permasalahan pada saat itu juga. Kalaupun ada yang harus tunda, tidak berarti dijadwal, tapi saya lebih ke berpikir mana yang paling efektif dan siapa yang harus saya ajak bicara. Jadi dalam menyelesaikannya mungkin saja Bapak menyelesaikannya di tempat. Jadi tidak ada jadwal tertentu ya Pak ya. Kemudian prosedurnya seperti apa Pak biasanya? Nah, prosedurnya tadi kembali lagi kepada menjelaskan tentang aturan. Kalau memang masalah itu memang perlu dimusyawarahkan, saya musyawarah juga dengan rekan-rekan kerja. Akhirnya apapun itu
keputusannya pertama aturan, yang kedua musyawarah, lalu diambil keputusan. Aturan dulu, kemudian ada musyawarah, Ya. baru pengambilan keputusan ya Pak ya. Dua lagi Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, jadi sikap pimpinan kita dan keteladanan, kemudian pemahaman dari sebagian besar warga yang kita pimpin itu tentu mendukung kita mempermudah dalam pengambilan keputusan yang berarti di masa depan. Jadi kalau misalnya mayoritas sudah paham, itu sudah bisa kita jadikan permasalahan yang dalam benak saya permasalahan itu permasalahan lebih ke pekerjaan Ya. sikap profesionalitas bekerja dan menyampaikan. Jadi kalau misalnya mayoritas sudah paham aturan, itu salah satu hal faktor yang mendukung. Satu pertanyaan Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema? Ya, yang pertama tentu saja setiap keputusan tidak akan menyenangkan semua pihak. Itu artinya itu menjadi kunci. Tetapi ketika kita bersandar pada aturan, kita tidak akan ada lagi orang yang merasa tidak adil, terzalimi karena aturan yang dipakai adalah aturan yang sudah menjadi komitmen bersama dan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau itu sudah dipakai, kalau itu yang menjadi pegangan, maka insya Allah keputusan apapun akan diterima oleh semua pihak. Sangat menginspirasi sekali Bapak ya dalam mengambil keputusan ini. Siap Bapak, terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya menjadi narasumber wawancara saya kali Mudah-mudahan ini. apa yang Ya. saya sampaikan ada manfaat. Iya. Bapak mungkin itu untuk wawancara saya hari ini. Terima kasih. Ya maaf mengganggu waktunya Bapak. Sami-sami. Nuhun doanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Recording in progress. Iya. Ibu punten ya ngawagel. Iya, Kemudian punten pisan. mangga. Iya. Semua Ibu kabarna kalarasan Bu, ini tuh ada tugas Bu untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan Bu. Iya. Ibu, kebetulan saya ini dapat tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Ya, silakan. Ya, jadi begini Bu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di Parlim ya Bu ya? Ya, SD 2 Negeri Parlim. Ya. Adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh
Ibu menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaiannya, Bu? Iya, Iya. terima kasih Neng. Ya. Izin jawab ya. Sebenarnya banyak sih ya masalah yang berkaitan dengan personil tentu saja ya untuk pengambilan keputusan tersebut. Tetapi salah satunya diantaranya ini terkait dengan keputusan untuk menentukan ini yang sudah Ibu rasakan ya, yang sudah Iya, Ibu betul, alami. Bu. Iya. Untuk menentukan operator sekolah nih ya. Iya. Pada tahun 2019 itu kan kebetulan bendahara itu tidak bisa dengan IT ya, tidak bisa dengan Iya. IT. Untuk pelaporan keuangan dana bantuan operasional sekolah itu dipegang oleh guru kelas yang lain. Jadi bukan oleh bendahara, nama bendahara ini, tetapi yang melaporkan ini. Nah, kemudian Ibu mengambil sikap untuk penyelesaiannya itu merekrut memang anak yang di luar guru gitu, di luar guru yang memiliki kapabilitas di bidang IT gitu, karena kan sekarang ini sistemnya aplikasi itu ya, selalu Iya. aplikasi. Nah, ini banyak pertentangan diantaranya dari salah seorang guru yang memang dia sudah senior, kemudian dia tidak mau digantikan oleh yang lain karena memang beliau yang memegang pengendalian pelaporan dan perencanaan dan pelaporan keuangan tersebut. Namun dengan berbagai cara, dengan pendekatan persuasif, kemudian Ibu sampaikan juga tentang kendala-kendala ke depan terkait kalau kita kan yang orang-orang yang sudah tua yang senior gitu, meskipun kita ada pengalaman dalam pelaporan atau perencanaan, tetapi dalam IT kan kita masih perlu belajar ya. Beda penerimaan atau pembelajaran penggunaan IT oleh orang tua, oleh orang senior dengan anak muda gitu kan. Iya. Pemahamannya itu berbeda, lebih cepat anak muda memahami IT daripada kita. Nah, dengan alasan-alasan tersebut, kemudian juga melihat ke depan kebutuhan-kebutuhan yang lebih kompleks lagi penggunaan dalam IT terutama, ya akhirnya beliau juga sadar itu bahkan sampai hampir 2 tahun, Neng. Hampir 2 tahun terus pendekatan karena anak yang sudah Ibu rekrut itu tidak mau mengerjakan. Karena merasa takut dengan senior sehingga dia nanti kelas itu akan disisihkan atau dibagaimanakan itu, sehingga dengan berbagai upaya pendekatan ke berbagai personil, termasuk pendekatan ke yang senior itu, juga anak yang akan Ibu rekrut, akhirnya selama 2 tahun itu baru sama-sama menyadari anak yang ini akhirnya mau, kemudian yang senior juga akhirnya menyerahkan pekerjaan yang biasa dia pegang itu karena memang sudah kurang layak karena banyak kendala yang dia timbulkan dari akibat pekerjaannya tersebut kurang maksimal karena memang keterbatasan kita ya sebagai senior kemampuan dalam bidang IT, sehingga berbagai kesalahan selalu timbul. Akhirnya kan pelaporan telat atau apa, kemudian seringkali dipanggil ke dinas. Nah, dasar-dasar itulah mungkin senior mengakui dari kekurangan-kekurangan tersebut sehingga dia menyadari yang akhirnya memang diserahkanlah ke pimpinan untuk penyusunan, perencanaan dan pelaporan keuangan BOS ini yang akhirnya Ibu ambil, kemudian lalu Ibu serahkan kepada anak yang akan Ibu rekrut itu dan Ibu berikan SK. Alhamdulillah permasalahan itu tuntas dan sekarang Ibu merasa sangat terbantu dan merasa plong karena memang itu sudah ada yang memegang, anak yang memegang itu memang memahami IT dan berbagai aplikasi yang muncul baru lagi gitu ya, bisa diatasi. Alhamdulillah. Nah, seperti itu yang diantaranya. Iya, alhamdulillah. Berarti keputusan yang Ibu ambil saat itu tetap merekrut ya, Bu ya? Tetap merekrut ya. Ya. Walaupun dengan beberapa pertentangan ya, mungkin keputusan itu memang yang sangat solutif ya, Bu ya, pada waktu itu ya, Bu ya. Jadi begini Bu, memang dalam modul yang saya pelajari ini kan ada 2 jenis dilema ya Bu ya, ada dilema etika dan ada juga yang disebut dengan bujukan moral ya. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi
kasus-kasus yang muncul ya, mana yang berupa dilema etika ataupun mana yang berupa bujukan moral? Menurut Ibu yang termasuk D5 apa, Dilema 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 etika, yang etika. maksudnya yang berkaitan dengan masalah yang Ibu barusan bukan? Iya, iya boleh Bu. Iya. Iya, dilemanya seperti ini, Neng. Ini kan karena senior ya, kita kan tetap harus menghargai senior ya. Kita Iya. perlu menghargai senior, menghormatinya. Sementara tetapi kita butuh gitu ya, butuh untuk pelaporan dan perencanaan ini harus maksimal gitu. Sehingga kita mengupayakan cara-cara yang persuasif itu supaya tetap menghormati, menghargai yang senior ini gitu. Jadi dilemanya memang kita harus jangan sampai terjadi gap gitu ya, atau Iya. mungkin nanti ada perselisihan sehingga ya tidak etis lah kita selaku pimpinan mungkin kurang nyaman nanti dengan anak buah atau Iya. anak buah yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan menimbulkan ketidaknyaman juga dalam pekerjaan, menghambat juga kan dalam pekerjaan. Akhirnya ya dengan cara-cara persuasif lah yang kita lakukan supaya dilema etika itu tidak muncul karena kita menghargai, menghormati yang senior. Ya, berarti termasuk Gitu, ke Neng. dilema etika ya. Jadi maksudnya keputusannya Ibu benar dan mungkin dari sana juga benar ya Bu ya. Iya, betul. Karena kalau misalkan bujukan moral itu kalau dilihat itu kebenaran lawan kesalahan gitu Bu ya, kalau bujukan moral. Ya. Jadi apa yang Ibu lakukan itu dilema etika ya Bu ya. Tapi bujukan moralnya bisa juga ke yang baru yang ibu rekrut itu, Neng. Karena anak ini kan tidak mau karena takut dengan yang senior itu. Ya ibu bujuk gitu ya. Secara moral dia dekati juga, ya melihat kebutuhan memang di sekolah seperti ini kenyataannya, sehingga ketika dia sudah menyadari, yang pertama karena senior sudah menyadari kan, ya dibujukan moral diperlukan juga di situ, diperlukan terhadap yang junior ini gitu. Dilema etika kita terhadap yang senior, karena kita tetap harus menghormati beliau gitu. Kemudian bujukan moralnya kita lakukan kepada yang junior gitu nih. Iya Ibu. Ibu ada lagi ini Bu pertanyaannya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu ya Bu ya. Nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan, atau sama-sama keduanya sama-sama benar gitu Bu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut Bu? Setiap pengambilan keputusan pasti ada resikonya ya. Kemudian juga kita tidak bisa mengambil keputusan atas dasar pemikiran sendiri. Tetapi tentu saja harus berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi setiap ada permasalahan apapun, baik yang memang sama-sama menunjukkan kebajikan maupun yang negatif atau positif, itu tetap harus kita musyawarahkan secara bersama-sama dengan stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian kaitannya dengan pengambilan keputusan yang menunjukkan bahwa dua permasalahan ini sama-sama merupakan kebijakan ya, kebajikan. Masalah yang menunjukkan kebajikan setelah kita lakukan dengan asas musyawarah mufakat dengan rekan-rekan di sekolah, kita bisa memutuskan. Tentu saja keputusan ini karena memang dua-duanya menunjukkan hal yang menunjukkan kebajikan, tentu saja harus kita ambil semuanya dengan catatan mungkin apakah terbentur karena masalah waktu atau mungkin tempat, tetapi keputusan ini dua-duanya tentunya harus kita laksanakan dengan mengatur tempat dan waktu yang sesuai dengan keadaan. Iya Ibu, kalau langkah-langkahnya Bu atau mungkin prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam menyelesaikan dilema etika ini biasanya? Ada langkah-langkah atau prosedur tertentu nggak Bu untuk menentukannya? Iya. Untuk ya, tadi kan langkah-langkahnya Ibu laksanakan dengan musyawarah ya, dengan musyawarah dengan rekan di sekolah. Kemudian bila memerlukan
Dasar dari rapat tersebut biasanya harus dibuktikan dengan administrasi, tertib administrasi tetap itu harus kita laksanakan. Di antaranya kita membuat surat undangan untuk rapat tersebut, daftar hadirnya, berita acaranya, hasil dari keputusan yang kita buat bersama itu, kemudian juga dokumentasi, dan bila diperlukan kita buatkan, misalnya kalau memerlukan sebuah surat keputusan atau SK, kita buatkan SK beserta susunan kepanitiaannya. Iya, Bu. Kalau hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, apa Bu? Yang dianggap paling efektif gitu, Bu. Hal-hal yang paling efektif. Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan estetika. Iya, dengan dilema etika. Dengan dilema etika. Iya. Dengan dilema etika ya. Apa ya? Biasanya ibu selalu musyawarah, selalu ngobrol terutama dengan senior. Iya. Karena pengambilan keputusan itu tidak bisa sendiri, tapi atas dasar masukan. Karena kalau senior kan, apalagi di sana itu memang yang seniornya ada berapa ya? Ada 3 orang yang lebih tahu latar belakang dan segala sesuatu di sekolah tersebut, sehingga ada masukan-masukan dari mereka. Oleh karenanya ketika mengambil keputusan yang paling efektif biasanya ngobrol dengan para senior. Ketika masukan-masukan itu disampaikan oleh mereka, oleh teman-teman yang senior itu, baru kita ambil keputusan supaya tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan setelah kita mengambil keputusan tersebut. Iya. Nah, iya. Ibu sedikit lagi Bu, kalau tantangannya Bu, ada nggak Bu tantangan dalam pengambilan keputusan yang tadi Ibu ceritakan dalam dilema etika ya Bu ya? Dalam contoh kasus Ibu, ada tantangannya nggak Bu? Tantangannya? Ada, tantangan selalu ada ya, selalu ada. Tapi yang Ibu rasakan jadi bukan tantangan itu bukan jadi suatu masalah gitu. Iya. Bukan kita jadikan masalah, tapi itu merupakan suatu cambuk bagi kita untuk memangkah ke depan gitu. Untuk melangkah ke depan. Kenapa? Karena kalau tidak ada tantangan kayak monoton gitu, kerja tidak apa ya? Tidak ada warnanya. Tidak ada warnanya. Oleh karenanya ketika ada tantangan seperti itu, sebenarnya itu lebih menantang bagi kita. Lebih menantang untuk berbuat lebih baik lagi. Ya, sehingga apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi tantangan, kita cari solusinya. Tetapi alhamdulillah semua kebetulan sekarang ini setelah memang banyak ya, seperti tantangan tadi itu yang kaitannya dengan dilema etika, sekarang sudah teratasi. Karena memang apa? Jadi efektivitasnya ternyata kita memahami karakter orang tersebut, kemudian setelah memahaminya kita lakukan pendekatan apa sih yang melatar belakangi sehingga sifatnya seperti itu. Oh ternyata dia tuh ingin seperti ini gitu ya. Nah sehingga kita lakukan hal-hal seperti itu, seperti apa yang dia harapkan, mengalah untuk menang, melakukan hal-hal yang dia harapkan tetapi tidak merugikan kepada semua orang, terutama kaitannya dengan keputusan bersama gitu, sehingga semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar karena keputusan yang kita ambil atas dasar kesepakatan bersama dan tidak merugikan salah satu pihak, termasuk kaitannya dengan dilema etika itu karena yang kita sasar itu kita berikan pendekatan secara persuasif. Iya. Jadi Bu dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian tersebut, Ibu sendiri tidak memiliki jadwal tertentu ya Bu ya? Tentu tidak, karena apa? Karena masalah itu kan tidak rutin datangnya. Kecuali kalau yang ada jadwal secara rutin itu supervisi. Kalau supervisi baik akademik maupun supervisi klinis. Nah, kecuali supervisi klinis gitu ya, semacam itu kita jadwalkan. Kalau ada masalah berarti kita lakukan supervisi klinis kan. Kalau supervisi akademik dan pembelajaran itu bisa kita jadwalkan secara rutin. Tapi kalau mungkin
kalau hal-hal semacam tadi kaitannya dengan dilema etika, bisa saja kita buatkan jadwal supervisi klinis mungkin, karena kan itu menyangkut kaitannya dengan etika seseorang atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kepribadian. Nah, itu bisa kita lakukan dengan supervisi klinis dan mungkin jadwalnya sesuai dengan kebutuhan. Iya. Jadi Bu, kalau seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan, itu biasanya siapa Bu? Atau faktor apa aja Bu? Yang tadi Ibu sebutkan guru senior, Ibu tadi sudah menyebutkan. Ya, intinya dari kita sendiri sebenarnya. Awalnya dari kita sendiri melihat atau mengamati apa dulu akar permasalahannya, ya. Kemudian melihat juga mengobservasi, meneliti latar belakangnya apa, masalahnya apa, latar belakangnya apa, kemudian kita mendiagnosa langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, sehingga ketika kita mampu mendiagnosa langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk pengambilan keputusan, tentu saja dengan tadi masukan-masukan dari rekan kan senior, atau dengan melihat situasi di sekitar, termasuk juga Ibu seringkali berkomunikasi dengan komite sekolah gitu ya, dengan komite sekolah di situ, sehingga untuk pengambilan keputusan, kalau kita sudah tahu akar permasalahannya, kita tahu latar belakangnya, kemudian kita mengetahui diagnosa apa yang akan kita lakukan, serta pengambilan keputusan yang akan kita pastikan, ya itu akan mempermudah diri kita sendiri untuk menentukan keputusan yang akan kita ambil. Wah, hebat sekali Ibu ini. Merinding Ibu. Ibu, satu pertanyaan terakhir ya. Ibu, boleh Ibu? Satu lagi Ibu. Ya. Menurut Ibu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah ya, yang menimbulkan dilema etika ini? Pengalaman? Ya. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Pembelajaran yang kita ambil dari masalah ini, terutama kaitannya dengan dilema etika, itu kita dapat lebih memahami karakter orang. Lebih memahami karakter orang dan lebih bisa, bukan berarti lengkap ya, lebih bisa dengan memahami karakter seseorang, kita lebih bisa melangkah bagaimana menentukan suatu keputusan ke depannya. Karena kita sudah memahami karakter seorang tersebut. Jadi tidak mesti kita melakukan sesuatu keputusan dengan cara tegas atau dengan cara keras. Bisa juga dengan persuasif, tapi ada kalanya kita harus berbuat tegas juga, berbuat keras juga gitu. Jadi tergantung bagaimana sifat orangnya, termasuk juga bagaimana situasi hati. Nah, ini situasi hati seseorang juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kita. Kadang kita melakukan keputusan atau berbicara itu dengan nada persuasif gitu ya, dengan nada ramah atau bagaimana, tetapi ketika suasana hati seseorang itu tidak dalam keadaan baik, nah bisa saja diterimanya kan keputusan kita itu salah gitu. Tetapi apabila memang situasi hati mereka sedang baik-baik saja kan, apapun keputusan kita pasti mereka terima. Oleh karenanya pembelajaran yang kita ambil dari keadaan seperti ini itu kita bisa memahami karakter seseorang serta dapat melihat situasi yang tepat untuk pengambilan sebuah keputusan. Alhamdulillah Ibu, terima kasih semua pertanyaan sudah dijawab dengan bijaksana sekali Bu. Iya Bu. Iya, serasa diwawancara lagi waktu kemarin tes kedua ya. Persis wawancara waktu PSP. Iya. Iya Ibu. Ibu, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya menjadi narasumber wawancara saya hari ini, Ibu. Ibu sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin, juga sehat ya. Iya, sami-sami. Semoga Ibu sukses.